Ora ana dalang-dalang sing iso didol kaya ngono kae. Tukunen. Kedatangan kami dari Chong Wailut. Chong Wailut. Chong Wailut keroncong wayang dangdut gendut. Salah, yang benar itu gendut. Bukan dangdut, gendut. Memang kami apa ya, sangat menghormati bahwa di kota besar Ngayogyakarta ada satu tokoh yang menurut kami itu sangat dan sangat. Mbaknya ini pernah jadi juara deklamasi. Ngomong nggak begini. Jangan-jangan sininya korengan. Menurut kita, gitu. Malam ini saya nggak begitu nggak mau tertawa. Sakit gigi? Enggak. Saya malam ini karena ini konten juga dari Chongwen tuh. Oh iya. Suaranya harus pakai suara bass semua. Oh iya. Kalau begitu saya juga ngebas. Iya. Ngebas mas, ngebas. Saya juga ngebas. Iman. Memang kita mampir di sini ingin silaturahmi dengan Bapak Gatot Jatayu. Iya. Yang selama ini kita pandang sebagai sebuah apa ya? Sedulur. Kesini. Katanya nggak mau ketawa. Ya maaf, saya gila. Sedulur yang apa ya? Memang keberadaan Pak Gatot Jatayu itu membuat kami atau para sahabat Chong menjadi bahagia. Iya. Karena kita memang ada dinas kebahagiaan. Minum dulu. Cukup. Pak Gatot Jatayu. Iya. Gimana kabarnya? Baik kan? Tidak bagi-bagi. Tidak bagi-bagi ya? Itu bahasa Indonesia kan, jawabannya kan bagaimana tidak bagi-bagi. Ora piye-piye. Karena saya ini karena pakai topi ini suara saya bagus. Coba karena dibalik. Dibalik. Begini ya. Ya. Tetap ngebas. Begini Mas. Ternyata Mas Den kucai loh. Iya kamu. Pengaruhnya topi dibalik. Iya kan? Jadi bisa tertawa. Coba. Iki ndekmu kan aku asline nganggone ngene. Iki coba tak balik. Dibalik. Iya. Iya, bener. Gara-gara topi lagi. Karena minum itu haram. Ternyata kan dibalik wae, gak penak Den. Karena Kalau gini, ya. Pak, ini kita ngomong rada wigati. Iya. Karena kita juga mempunyai beberapa channel. Ya. Oh iya. Mas Denko, Deno, Deng ongkos salah. Mas Denko, dan Pak Gatot dan saya sendiri juga mempunyai channel. Ya. Bagaimana cara Pak Gatot dan Mas Denko itu supaya menjadi apa ya, akrab dengan para sakabren. Oh, coba dibalik topinya. Nah, para
subscribe dulu. Ternyata foto ilate ya. Ilate keram. Ngopi dulu. Boleh ngopi dulu nggak apa-apa. Oke caranya Pak, apa ya? Para pemirsa sing nang channel Pak Gatot kuwi bisa ya memang kayak sedulur. Oh ya, jadi kalau ada dua dari sisi konten itu, dari sisi upload dan satu vlog, satu konten itu yang menurut saya yang saya lakukan adalah konten yang membahagiakan seseorang. Maka dalam jargon channel saya itu minimal senyum, maksimalkan pertama. Oh ya. Itu satu. Yang kedua vlog ya, seringlah vlog karena dengan vlog itu mendekatkan diri kita kepada sahabat-sahabat subscriber juga penonton di channel kita. Ya. Maka ketika kita sering nge-vlog kita semakin dekat ya, dalam artian hubungan batinnya semakin dekat. Itu satu. Yang kedua, syukur-syukur kalau memang ada kesempatan baca-baca lecet dibaca, itu dibaca lebih baik. Kalaupun tidak bisa ya kita harus minta maaf. Untuk saat ini kita nggak sempat baca, kita juga menyampaikan permintaan maaf ke subscriber dan penonton. Jadi menurut saya itu etikanya seperti itu. ya. Kalau menurut Mas Denko Saiful, pengendangnya Indonesia, Kalau aku bahasa apa ya? Manut Aku bahasa Ini Jawa ya. penontonnya apa mas? universal. Ya, ini untuk malam ini penontonnya itu dari Sabang sampai Merauke. Waduh. Jadi seluruh Indonesia. Jadi mudah Oh. ya. Oke. Untuk malam minggu ini. Jadi kalau saya sendiri gini, Ya. memang sulit sih untuk menurut saya secara pribadi itu untuk istilahnya apa ya? Nuruti bahasa Indonesia apa? Nganu Menuruti. menuruti. Nah, menuruti. Kok beda beda. Nah, iya. Oh, mau merasa tekon nggak kurang lebih dari Minta baik malah. Tapi bahasa Indonesia. Menuruti kemauan netizen, waduh, atau para para penonton itu sulit. Jadi sing dikarepi itu mau seperti apa itu sulit. Karena ketika kita nge-live sendiri, kadang itu dianggap nggak spesial itu. Jadi serba salah. Terus kalau wong oke seperti ini, itu juga belum tentu menarik. Jadi pertanyaan saya, solusinya bagaimana? Enggak, karena kita ngomongnya kita kan saya dunia digital. Iya. Semuanya sudah mempunyai channel. Iya. Kalau masing-masing orang atau yang mempunyai YouTuber, kalau tidak mempunyai kreativitas, akhirnya karya-karyanya di YouTube-nya itu memang monoton. Iya. Kalau enggak ya mesti comot sana dengan tempat kita, terus nggak ada apapun yang kuno enggak. Makanya ini Mas Denko, sama mengenai Pak Gatot Jatayu, dia sing mempunyai karya-karya yang dia buat sendiri, minimal dia buat sendiri dan dikaryakan di channelnya dia sendiri. Terus Mas Denko juga membuat karyanya sendiri, dikaryakan di channelnya Mas Denko. Saya juga di Congwelut. Aku mempunyai karya-karya sendiri yang saya muat itu ada. Oh, ada perbuatan dari bukan mainan. Bukan hanya sebatas YouTuber itu. Kalau menurut saya, mengambil sesuatu memindahkan ini gelas, ini pindahkan sini. Tapi tetap isinya ini. Gitu loh. Nggak ada usaha dari nganu. Memang dia dari YouTuber itu memang kudu jadi penak nih kreatif. Kreatif. Kreatif kudu imajinatif. Iya. Terus efisiensi. Yang satu kan jelasnya satu kreatif. Terus kreatif karena kan banyak peluang-peluang yang bisa kita bikin jadi konten ya. Akhirnya
apapun bisa kita bikin. Satu itu, yang kedua bahwa kita menyampaikan informasi sebuah karya satu, yang berikutnya adalah menyampaikan sebuah perjalanan jejak digital yang namanya. Misalnya kalau saya seandainya saya ini kan channel Garut Jatai, biasanya saya Mas TV dalam jasa video. Ini kan jejak digitalnya, perjalanan sejarahnya sudah saya bentuk dari awal ini. Dan dengan tahap per tahap ini akhirnya saya juga melakukan karya melalui channel, tapi karya-karyanya Ki Gendut juga saya sampaikan, informasi saya sampaikan gitu. Ya. Itu menurut saya gitu. Karena kalau seorang YouTuber itu memang tidak ditantang beraktivitasnya, ya berhenti. Ya. Apalagi saat ini memang yang bisa kita lakukan memang ya dunia YouTuber. Ya. Nah, gitu. Jadi omongan malam ini memang tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Kita ngomong itu ya kita juga sendiri ya tidak kreatif. Paling tidak itu kan kita OTW kreatif. Ya. Dengan jargonnya OTW. Pada intinya kita itu adalah uang bingung. Iya. Jadi kan itu tadi lah, pokoknya nih Anda punya konten ya dituangkan ke dalam channel kita. Karena kan kopi tadi, dilihatnya kopi itu Mas. Dituangkan ke dalam channel tadi, menyampaikan informasi. Terus yang berikutnya adalah karya-karya itu kalau bisa memang dari tangan kita sebenarnya, di tangan kita sampaikan. Terus di samping itu harus juga melakukan pendekatannya ya dengan ngevlog. Terus ya diparani ya syukur-syukur bisa coba misalnya ini sesama kebetulan juga YouTuber ini namanya ini sahabat channel. Jadi kalau penjenengan ketemu saya ketemu penjenengan ketemu ini kita itu bukan musuh sebenarnya, kita adalah sahabat channel. Gitu. Jangan sampai ada yang mengatakan ketika ketemu dengan sesama YouTuber itu menjadi musuh channel, itu salah kaprah. Ya betul. Ya karena kita bisa berbagi ilmu dengan latar belakang yang berbeda-beda. Yang penting kan menurut saya para pemirsa atau penonton masing-masing channel itu dia subscribe itu memang melihat siapakah sosok yang di balik layar itu. Kemana subscribe Pak Gatot, dia memang ingin melihat apa yang Pak Gatot lakukan, apa yang Pak Gatot semuanya tentang Pak Gatot. Terus Mas Denko begitu, terus mungkin saya juga begitu. Nah kalau saya ngomong memang notabene itu karena saya nggak mengerti ya tentang dunia YouTuber. Jadi saya merasa bahwa saat ini itu memang YouTuber adalah sebuah untuk pelarian masalah. Pelarian masalah yang kalau menurut saya sebagai seniman yang saat ini memang belum bisa bergerak di dalam bidang seni saya, maksudnya di luar batas rumah, di rumah kan saja. Nah berarti pelariannya ke YouTube. Nah, tapi kan seorang YouTuber itu harus seorang ini modal, nah modalnya ya orang yang kota dan memang kreatif itu. Dan seperti Pak Gatot dia ambil ngevlog ini kan itu juga karya itu menurut saya. Mas Denko juga begitu, membuat ini dengan karya, bukan hanya sekedar itu mengalihkan media ke ini, TV ini kembali ke TV ini. Kalau dalam bahasa YouTube namanya re-upload. Re-upload ya. Tapi kalau omongan malam ini jangan dinganut, dia omongan kosong. Kita kan namanya berbagi ya sesama pemilik channel ya, atau mungkin pengelola atau konten kreator. Dan para pemirsa juga mesti bakal mengerti sendiri apa yang karena
kalau saya itu kalau ke Sabacong itu ada sesuatu inspiratif atau inspirasi yang saya berikan kepada penonton saya. Itu sesuatu ya, mesti ada. Iya. Terus kalau sebenarnya ada mungkin ada perbedaan. Jadi kata ketika seniman tidak bisa melakukan aktivitas di luar saat ini ya, di luar rumah, ada di dalam rumah, maka banyak seniman sekarang tidak itu membuat channel itu artinya dia membuat panggung untuk kreativitas mereka karena tidak bisa keluar. Ya. Yang kedua, juga sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, kalau memang Anda mau menjadi konten kreator atau youtuber itu kan sebenarnya sangat sekarang tidak harus menggunakan alat yang canggih dulu, mungkin bisa menggunakan Android ya, bisa dipakai untuk membuat konten atau menyampaikan kreativitas masing-masing dan bisa diterima dengan senang hati kalayak. Jadi ini juga sebuah informasi, jadi ini harus jadi youtuber ini jangan berpikir tentang alat sing dua dulu ya, karena sederhana dulu ya, modal handphone apa smartphone Android ya itu bisa dipakai kira-kira. Nanti kalau berjalannya waktu, kalau memang tahapannya itu ada level yang tinggi naik itu baru berpikir tentang alat. Menurut saya seperti itu. Tapi saya juga ada rasa salut juga buat Chong Waywood Official karena memang alatnya juga sudah sangat canggih. Oh iya, Enggak, saya tuh jempol itu. Nggak usah disanjung itu. Oh, saya nggak nyanjung. Itu bantuan pemerintah karena oh ya itu nyanjung aku. dari dengan kebahagiaan tadi ya. Iya. Dari kan punya kan gitu. Yang penting kan punya. Memang kan ya Pak Gatot, bukan panggung yang dialihkan, bukan panggung yang dialihkan. Yang kalau memang itu seniman yang kreatif dan nggak gagap tentang dunia apa ya digital nggak gagap. Kalau yang gagap kan akhirnya kesulitan, akhirnya ya mau dia ya hanya mengalihkan benda yang satu ke satu aja. Iya. Itu kan memang mana kan ya memang saya ya sebagai pengendang, semua saya pengendang. Sama saya pengendang karena ini pas waktu tidak harus bisa pentas dan kita bisa mencarinya sesuatu nafkah ya itu lewat YouTube. Ya saya membuat sesuatu apa kendangan saya. Wah gitu. Itu menarik. Ya, kan? Daripada saya hanya mengalihkan sesuatu yang mungkin dari kontennya Mas Dinko, saya ambil, saya yang namanya apa tadi? Upload. Itu kan. Nah, ini tentang ini bicara tentang kendang. Nah, ini saya juga mau punya cerita atau pengalaman saya kenapa saya akhirnya menjadi YouTuber. Jadi awalnya juga tidak sengaja dan saya gaptek lah, gaptek. Cuman saya berawal dari rasa gumunan Mas. Rasa gumun dengan sesuatu yang karena saya tidak bisa melakukan dan gumun tentang skill seseorang sebenarnya. Awalnya itu, akhirnya saya bisa sampai sekarang bisa menjadi YouTuber gitu aja, memiliki channel. Itu jujur saya awalnya itu inspirasi saya itu Mas Denko Jaipro ketika kendang Jaipong. Jadi saya ini kendangan kok ini api kok enggak di apa namanya Mas diekspos misalnya itu dulu enggak pakai alat tangan Mas ya itu misalnya ngendangi 20 menit atau itu ya wis ngene to kemeng. Nah saya dulu saking ini terus kemeng itu tak cekelingin ya Mas. Wah itu usaha awal saya gitu. Jadi jujur ya saya enggak sejarah saya inspirasi dan lain sebagainya saya akhirnya jadi YouTuber itu awal-awalnya memang saya banyak mengekspos dan Jaipro ketika pegang kendang Jaipong. Nah itu kan termasuk ada usaha ya. Nah mungkin Pak Gatot bisa ngendang Jaipong, mungkin Pak Gatot bisa mungkin ada Denko, tapi ada usaha untuk mencari membuat mencari atau membuat konten itu banyak. Kalau memang
kita ngomong kuliner, kuliner yang kuliner itu semuanya sukses semua kok kuliner. Yo terus dunia flora dan fauna, itu juga sukses semua. Mereka berusaha mencari. Wah itu, kalau itu kita hanya ngomong ke pengen berbagi, menginspirasi kepada teman-teman Gatot Jatayu, Denko Jaiko dan sahabat Cong itu official. Itu supaya ya nek nganu ya kuwi mau kayak kata-katanya Mas Denko, nekat ning nikmat. Ayo. Maksudnya nekat ning nikmat kuwi pripun nggih? Maksud kula enggak di maksudnya tetap melakulah apapun caranya. Yang penting kita tetap menjaga estetik di situ. Soalnya kita berjalan itu di jalur kesenian kan. Semua yang dilihat tentang yo iki apik karo elek kan ngono. Iya. Oke. Mas lagi Mas Denko Mbak Menawa bisa menyapa gimana Mas? Beri kesempatan Mbak Menawa ada pertanyaan atau ada sesuatu yang pengen disampaikan, monggo Pak Gatot. Niki ya alhamdulillah penonton saya itu 4. Saya ada 55. Ya, karena ya memang besar. Iya dong. Kalau saya sih nggak terlalu sih kalau live. Ya seperti kata Pak Gatot itu, ketika itu ngevlog atau live seperti ini kita istilahnya gojek lah. Itu salah satu wujud bagaimana kita mendekatkan diri dengan para subscriber dan viewer gitu. Jadi gak masalah lah, paling kok dilihat nak medok. Ini itu Mas, sebenarnya itu ya jadi inspirasi saya. Awalnya minta upload di YouTube ya, Mas Denko Depong, tak video tak upload. Nah, terus suatu saat kan Kisah Nugroho juga pernah nanya sama saya, bro ini loh, bikin channel YouTube kan? YouTube channel lah, ada nggak? Punya Pak. Apa channelnya? Gatot Jatayu. Pada posisi itu saya subscribe start dari Mas Denko. Pertama saya upload di channel saya itu punya saya 62 ekor, subscribe-nya 62. Ya. Akhirnya terus nambah di posisi 840 kalau tidak salah. Nah, channel sempat komunikasi di video ya. Terus ya alhamdulillah kita sering kolaborasi dengan diajak sama almarhum Kisah Nugroho itu, ayo gojek-gojek dan kita bikin konten dan sebagainya ya. Berkahnya almarhum Kisah Nugroho juga akhirnya sampai sekarang semua alhamdulillah seperti Mas Denko juga mungkin channelnya juga berkembang Mas ya. Iya, alhamdulillah itu berkat dukungan dari para subscriber. Ya. Ada loh yang YouTuber tuh yang nekat tapi gak nikmat. Tapi nekat. Ya Sing apa? Sing penting ya. Sing penting ya. Dia tidak berpikir bagaimana cara dia itu wangune iki umpamane iki tak gawe ngene. Iki tak ngene. Ngoten niku lho. Padahal iki diomongke aku. Lah rasane nek wong kan mboten masalah to. Maksudnya niku biar pripun nggih sing dirasani niku nggih. Itu kan karena rasa sayang. Ora ana dalang-dalang sing iso didolop kaya ngono kae. Tukunen